Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur kita kepada Allah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para ahli ulama, dan kepada seluruh saudara-saudara yang mengikuti pengajian kita. Semoga diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut pengajian kita, yaitu ilmu tauhid dalam kajian tentang sifat ma'ani, yaitu kudrah iradah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna sifata imma ayyakuna madluluha nafyan lima la yaliqu billah wa hiya salbiyat kal qidami wa ma zukira ma'ahu. Dan ketahui olehmu bahwasanya sifat adakala bahwa terjadi madlulnya itu nafi terhadap apa saja yang tidak layak bagi Allah, itu dinamakan salbiyah, seperti qidam dan sifat-sifat yang disebutkan besertanya, yaitu yang tergolong ke dalam sifat salbiyah. Oleh karena demikian, ini merupakan syarat yang bahwa sifat-sifat yang tidak layak menisbahkan pada Allah itu dinamakan salbiyah. Sifat salbiyah sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, yang bahwa sifat salbiyah itu yaitu ada termasuk di dalamnya qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu adalah yang tergolong ke dalam sifat salbiyah. Wa anna kana madluluha isbatan wa imma an takuna maujudatan amla. Dan bahwa adalah sifatnya yang madlulnya menyatakan untuk isbat, maka adakala itu maujudah ataupun tidak. Ini mentafsirkan pembahasannya. Fa in kanat maujudatan, maka jika ada ianya sifat itu maujudah, wa hiya sifatul musammatu bil ma'ani kal qudrati wal iradati, maka itu termasuk ke dalam sifat ma'ani yang contohnya seperti kudrah dan irada. Misalnya madlulnya, apa yang dimaksud dengan madlul? Dalilnya adalah isbat, bila itu maujudah ataupun tidak. Misalnya sifat yang tergolong ke dalam sifat ma'ani, kita ambil satu contoh, sifat kudrah. Sifat kudrah itu adalah sifat ma'ani. Artinya pada diri Allah Subhanahu wa taala merupakan wajib kita isbat kudrah Allah taala, wajib Allah taala bersifat dengan kudrah. Sedangkan sifat salbiyah tidaklah sifat yang tidak layak menisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wahdaniyah esa, tidak layak kita menafikan, tidak layak kita menisbahkan Allah yang bahwa lebih daripada satu. Contoh lagi pada salbiyah,
mumasalatuhu lil hawadis, mukhalafatuhu lil hawadis. Kita nisbahkan mumasalah itu tidak layak. Kenapa? Karena diri Allah Ta'ala jauh berbeda terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya. Kalau kita nisbahkan mumasalatuhu lil hawadis, kesamaannya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk itu adalah la yaliqu billah. Artinya tidak layak bagi Allah menisbahkan sifat tersebut, yaitu mumasalah. Oleh karena demikian itu insyaallah mudah-mudahan dapat kita pahami. Wa illam takun maujudah fahiya sifatul musammatu halan. Dan jika tidak ada ianya sifat itu yang maujudah, maka dianya itu tergolong ke dalam sifat yang dinamakan kepada hal. Fa'il lazimat sifatul makna summiyat halan maknawiyati kaqadirin au muridin. Maka jika melazimi melazimilah sifat akan makna dinamakan hal maknawiyah, seperti sifat qadirin ataupun muridin. Jadi ini berarti yang tergolong ke dalam sifat maknawiyah. Nah, apa makna daripada maknawiyah? Sifat yang dilazimkan daripada sifat ma'ani. Qudrah misalnya melazimi kepada qadirin. Apalagi kalam melazimi kepada mutakallimun. Berarti ini adalah sifat hal. Oleh karena demikian, wa ilam tulazim makna qaiman bizati sumyat halan nafsiyati kal wujudi wallahul muwaffiq. Dan jika tidak melazimi ianya sifat pada makna hal keadaan berdiri dengan zat dinamakan hal nafsiyah, seperti wujud. Wujud Allah Ta'ala itu tergolong ke dalam sifat nafsiyah. Diri Allah itu adalah nafsiyah. Oleh karena demikian, sifat nafsiyah adalah satu saja, adalah sifat wujud. Wallahul muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Wahiyal qudratu wal iradatu muta'alliqani. Dan yang termasuk ke dalam sifat ma'ani ini kita sudah melanjutkan di matanya, yaitu marja' zamir dihiyah, kembali halaman yang ke belakang, yaitu pada tsumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Ini marja' zamirnya kepada sifat ma'ani. Artinya dan dianya sifat ma'ani yaitu qudrah, iradah, al-muta'alliqani. Itu yang bertakluk keduanya dengan sekalian yang mungkin. Sifat qudrah, sifat iradah, makna berta'alluq artinya berhubungan antara qudrah dan iradah. Berarti qudrah berhubungan dengan iradah, sedangkan iradah berarti juga berhubungan dengan qudrah. Dengan sekalian yang mungkin. Ini ada uraiannya. Kita lanjutkan pada syarah. Ay wa sifatul ma'ani al-qudratu wal iradatu ila akhirih. Artinya sifat ma'ani itu qudrah. Yang pertama qudrah. Yang kedua iradah ila akhirih. Hingga akhirnya sifat ma'ani. Berarti ada berapa lagi yang belum disebut? Ada 5. Karena jumlah semuanya sifat ma'ani ada 7. Yaitu qudrah, mudah cara mengingatnya. Qudrah kita lanjutkan ke depannya.
kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Sudah. Berarti ada 7. Itu sudah lengkap. Sudah ada 7. Itu semuanya tergolong ke dalam sifat ma'ani. Wal kudratu al-azaliyat ibaratun an sifati yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damihi ala wifqil iradati. Ini adalah kudrah. Kudrah itu asali. Apa pengertiannya? Ibaratun itu ibarat daripada sifat yang terjadi dengannya oleh menjadikan setiap yang mungkin dan meniadakannya atas kemuwafaqatan iradah. Ini kudrah. Kudrah berarti yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan iradah itu berkehendak. Ini merupakan ibarat terhadap apa yang dijadikan setiap yang mungkin. Berarti maha kuasa Allah. Di saat menjadikan sesuatu, dia menampakkan apa yang diiradahkannya. Misalnya pada diri kita ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini berat kilonya misalnya. Dalam bulan ini 70 kilo Allah mampu. Allah memberikan kepada kita bulan ini kaya. Allah juga mampu. Allah memberikan sehat juga mampu. Oleh karena demikian, apa yang terjadi pada diri kita, pada makhluk ini merupakan kudrah Allah. Maka oleh karena demikian, di saat Allah tidak menjadikan tanduk pada kucing, itu berarti Allah tidak memiliki sifat kudrah. Bukan, wahai saudara. Bukan. Misalnya Allah tidak menjadikan pada bebek itu 4 kaki, bukan berarti Allah tidak berkuasa. Tidak, wahai saudara. Tapi kenapa pula? Karena Allah tidak menjadikan itu karena tidak diiradah. Bukan tidak kuasa, tapi tidak mengiradah. Allah mampu, tapi tidak mengiradah. Itu yang perlu kita ingat. Wahai saudara yang beriman, jadi pembahasan kita ini menyangkut dengan kudrah. Perbuatan kita juga daripada kudrah Allah Ta'ala. Tidak akan terlepas perbuatan kita ini daripada kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, ada perbuatan yang kita lakukan diridhai Allah Ta'ala. Jangan seperti ini. Misalnya kita mencuri, kita mengerjakan kemaksiatan. Kenapa kamu melakukan itu? Itu bukan saya lakukan hal-hal yang jahat itu, hal-hal yang dilarang dalam agama. Bukan salah saya, salah Allah. Kenapa? Ini bukan perbuatan saya, tapi perbuatan Allah. Jangan itu. Sifat buruk jangan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jeleknya kita kalau kita dinisbahkan pada Allah. Kenapa? Karena ada perbuatan memang diridhai, memang diirada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada diberikan ikhtiar kepada kita. Misalnya kita membawa satu sepeda motor di jalan raya misalnya. Kita sudah melihat yang bawah itu lubang. Lubang memang benar-benar dalamnya luar biasa. Ikhtiar kita. Yang bawah kita membelok sedikit agar terhindar supaya tidak terjatuh ke dalam lubang. Seperti itu pula. Ini kita lihat. Perbuatan itu salah, benar. Salah. Jangan kita teruskan.
Perbuatan itu apa? Menjerumuskan kepada neraka atau kepada surga? Menjuruskan kepada surga. Berarti kita lanjutkan apa yang kita kerjakan itu. Kenapa? Karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, berarti ada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah dan ada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang iradah dari Allah, tetapi ada diberikan ikhtiar kepada kita. Hadirin, wahai saudaraku yang berbahagia. Fal adzaliyatu ihtirazu anil hadisati fala ta'sira laha fima qaranha. Maka azali itu dipeliharakan, artinya tidak termasuk daripada hadisah. Maka tidak terjadi bekasan atau pengaruh baginya hadisah, baginya makhluk pada apa saja yang mengiringi ia akannya azali. Berarti misalnya kita makan, siapa yang mengenyangkan kita? Allah. Allah wajib kita iktikad yang bahwa Allah lah yang memberi kekenyangan kepada kita. Jangan beriktikad, aku sudah makan, aku sudah kenyang, aku sudah minum, aku sudah hilang dahaganya. Jangan. Bahkan kalau kita iktikad seperti itu iktikad yang menyeleweng dengan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati wahai saudara. Wa makna yata'atta biha ay bitahasuli biha ijadu kulli mungkin. Ini pengertian yata'atta yang ada di matan. Artinya keberhasilan dengannya oleh ijad setiap yang mungkin. Dengannya iradah oleh setiap yang mungkin. Allah mengiradahkan dulu. Allah mengiradahkan. Allah maha segala-galanya. Jadi kalau yang sudah terjadi pada diri kita ini, itu ada dua sifat yang takluknya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Sifat qudrah dan sifat iradah. Wal ijadu ikhrajul mumkini minal adami ilal wujudi. Sedangkan mana ijad adalah mengeluarkan yang mungkin daripada ketiadaan kepada yang ada. Artinya misalnya kita 20 tahun yang lalu kita belum lahir ke dunia ini. Di saat Allah mengiradah, di saat Allah mengkudrahkan kepada kita ini yang bahwa kita lahir tahun 2000. Berarti apa? Berarti kita ini dari Adam kepada wujud. Dari Adam kepada wujud. Wa kullu mumkinin yatanawalu af'alunal ikhtiyariyati kaharkatina wasakanatina. Artinya seperti gerakan kita dan diamnya kita. Wasuknatina dan diamnya kita. Artinya ini adalah setiap yang mungkin ada takluk daripada sifat qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala seperti gerakan kita. Gerakan kita ini memang kita yang menggerakkan ini. Tetapi ini bila tidak diiradah oleh Allah taala, itu tidak akan terwujud kita menggerakkan tangan kita. Makanya kita pernah mendengar apa? Iradatuna fawqa iradatillah. Kita berkehendak, memang kita yang berkehendak, akan tetapi tidak terlepas daripada iradah Allah. Dan diamnya kita, misalnya kita duduk, siapa yang mengiradah untuk kita duduk? Allah. Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Oleh karena demikian, berarti kita hamba yang hina. Marilah kita berubudiyah seyakin-yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini adalah singkat wahai saudara. Kita beramal
di dunia hanya sesaat. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga. Wa yatanawalu mala lahu sababun ka ihraqil mawjudi 'inda mumasatin nari syai'i al-muharram. Dan termasuk pula sesuatu yang baginya itu mempunyai sebab. Misalnya ihraq, kebakaran yang timbul ketika bersentuhan dengan api akan sesuatu yang dapat membakarkan. Misalnya sesuatu ada yang mempunyai sebab. Kita ambil suatu korek, membakar apa? Misalnya kita membakar kayu dan lain sebagainya. Terjadilah kebakaran. Apakah itu yang membakar itu api? Ingat, itu sebab. Itu sebuah sebab. Juga hal itu tidak terlepas daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa malalahu sababun ka khalqis sama'i wal ardi. Dan barang yang tidak mempunyai sebab baginya seperti penciptaan langit dan bumi. Dijadikan langit oleh Allah taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi. Ada tiang tidak? Kita membuat satu bangunan bila tidak ada tiang, sungguh bagaimana berdirinya suatu bangunan. Juga kepada apa saja yang tidak mempunyai sebab, itu juga ada takluk kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'damu wa ayyasira syai'u la syai'a kama kana awala. Makna i'dam di belakang sudah. Apa arti pengertian tiada? Adalah pengertian i'dam, bahwa jadilah sesuatu tidak sesuatu sebagaimana yang ada ia pada pertama kali. Seperti yang sudah kita bahaskan, apa? Tanduk pada kucing. Itu memang takluk Allah Subhanahu wa taala, sifat iradahnya kepada tiada, hingga tiada terdapat pada kucing itu tanduk. Bukan tidak mampu, tetapi tidak diiradah. Misalnya lagi pada kambing, tidak dijadikan pada kambing oleh Allah, yaitu sayapnya. Kenapa? Memang itulah hakikat daripada apa? Takluk kudrah Allah, memang seperti itu. Tidak diiradah untuk dijadikan sayap pada kambing. Wa hadza 'alal madhhabil muhtari. Dan ini merupakan madhab yang mukhtar, yang dapat kita berpegang. Oleh karena demikian, wahai saudaraku, berarti menjadi kesimpulan dalam pembahasan kali ini terhadap makhluk ini adalah tidak terlepas daripada kontrolan Allah Ta'ala, tidak terlepas daripada takluk kudrah iradah. Kita berbuat apa saja yang kita lakukan, itu adalah iradah Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala menyangkut kepada kita, menyangkut kepada alam. Artinya sesuatu yang diiradahkan oleh Allah Ta'ala itu pasti terwujud. Oleh karena demikian, perbuatan yang baik yang kita lakukan boleh kita boleh kita nisbahkan pada Allah. Akan tetapi sangat tidak bagus bila kita mengerjakan perbuatan yang maksiat, kita menyalahkan Allah. Karena kenapa? Karena pada diri kita ini ada diberikan sifat ikhtiyar. Apa makna ikhtiyar? Pilihan. Bagus tidak? Dalam agama sudah memberi tuntunan. Kalau bagus, kalau jalannya mulus, lanjutkan. Tetapi kalau jalannya ada lubang, geserlah. Jangan Anda terjatuh dalam lubang. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita dapat bertemu di kemudian hari nanti bersama-sama
diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita semua ini dalam surganya. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ah, enggak,